Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat fenomena Kang Deddy Mulyadi, hati saya, hati nurani saya ini tidak bisa dibohongi. Melihat beliau, Masya Allah, betul-betul orang yang datang dari hati sanubari, yang ikhlas, yang penuh tanggung jawab, bukan pencitraan. Ya, kalau pencitraan mungkin sekarang ini lagi jadi gubernur, tapi beliau sudah melakukannya ini sejak lama, bahkan sebelum jadi bupati Purwakarta. Maka setelah jadi bupati Purwakarta, semakin bertambah kebaikannya, kegiatannya, sosialisasinya ke masyarakat, membantu masyarakat. Nah, inilah mungkin karena latar belakang beliau adalah orang yang tadinya istilahnya orang yang kurang, banyak kesusahan, kesulitan waktu hidupnya. Maka sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau rezeki yang banyak dari hasil kerja beliau di media. Yang akhirnya ya mungkin dia merasa bahwa waktu dulu begitulah merasakan kepahitan orang-orang yang susah dalam hidupnya. Maka betul-betul saya melihat beliau ini ikhlas. Saya kira Allah Subhanahu wa taala telah mengirim beliau untuk menjadi pemimpin di Jawa Barat. Ya. Yang saya lihat sifat-sifat yang ada di Rasulullah mungkin ada di beliau. Seperti sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik, memang dia itu orangnya jujur. Tidak berbohong. Bahkan pada diri sendiri pun dia tidak berbohong. Kemudian amanah, dia betul-betul amanah, menyampaikan apa yang diamanahkan kepada beliau, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan, kegubernuran. Kemudian juga beliau tabligh, transparan, menyampaikan apa adanya, dan diajarkan, diserukan, dianjurkan kepada seluruh kepala pemerintahan, baik gubernur, bupati, DPR, harus transparan. Kemudian juga Pak Tonah, dia cerdik, pinter, mengolah segala sesuatu. Apa di balik ini hikmahnya itu apa? Dia sudah terbaca di dalam dirinya. Saya ingat perjuangan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau adalah pemimpin yang paling adil ya di dunia, karena beliau sangat konsen terhadap orang-orang yang duafa kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya. Beliau belusukan ke tempat-tempat yang sekiranya ada yang harus dibantu. Beliau selalu mendengarkan jeritan, rintihan orang-orang miskin. Bahkan beliau suka menyamar menjadi orang-orang yang biasa, bukan seperti Amirul Mukminin, untuk mendengarkan dan menemukan siapa di antara rakyatnya yang membutuhkan bantuan. Ya, kemudian juga orang-orang yang ibu-ibu yang melahirkan juga dibantu sama dia. Pokoknya gerak-gerik Umar bin Khattab dulu sehingga terkenal ke negeri yang lain. Nah, kalau kita melihat sosok Kang Deddy ini mungkin tidak 100% ya seperti Umar bin Khattab, ada saja negatifnya, ada saja kesalahan. Tapi kita jangan sampai kesalahan yang sedikit ini menutupi kebaikannya yang banyak sehingga kita benci, nyinyir ya. Kemudian dibalik itu dulu ya, dulu orang-orang mungkin tahu cangkangnya, belum tahu dalamnya. Maka orang-orang yang mengatakan beliau musyrik, beliau ini ternyata kalau didalami hatinya, tauhidnya itu dalam sekali. Bahkan dia sendiri menjawab bahwa orang yang menyepelekan agama, yang menghinakan agama, justru orang-orang yang membiarkan orang-orang yang susah, membiarkan orang-orang yang yatim tidak dibantu. Maka itu betul sekali di dalam surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Oleh karena itu, marilah kita doakan Kang Deddy Mulyadi ini menjadi orang yang betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berbuat baik, dikuatkan, dijaga. Tidak ada yang menzalimi dia, menganiaya dia. Dia seorang yang pemberani, kuat mentalnya. Mungkin dia merasa bahwa Sunda itu adalah Siliwangi yang harus bergerak, berani, mengambil resiko ya. Ya, saya sendiri betul-betul tidak bisa membohongi hati sanubari saya bahwa beliau adalah orang yang hebat. Itulah mungkin pandangan saya, tidak tahu pandangan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.